Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Tisa. Nama saya Dewi. Nama saya Nurlela. Nama saya Dina. Kami di sini akan menjelaskan rumah tradisional Sunda. Halo everyone, selamat datang di video kami hari ini. Kami akan menjelaskan makna di balik rumah panggung Sunda serta berbagai jenis atap yang memikat. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas fungsi dan makna dari rumah panggung Sunda. Apa sih fungsi rumah panggung Sunda hingga menjadi rumah tradisional Sunda? Mari kita simak di penjelasan berikut. Fungsi rumah panggung secara teknik memiliki 3 fungsi, yaitu tidak akan mengganggu bidang resapan air, kolom difungsikan sebagai media untuk oksidasi, ruangan dengan udara yang mengalir dari luar ke dalam maupun sebaliknya untuk menghasilkan kehangatan ataupun kesejukan. Kolong pada rumah panggung berfungsi untuk menyimpan suluh atau kayu bakar, dan sebagian ada juga yang digunakan sebagai kandang untuk ayam, bebek, atau itik. Fungsi rumah panggung secara simbolik berdasar kepada kepercayaan masyarakat suku Sunda di dalam konsep Tritamtu. Tengah merupakan simbol dari pusat alam semesta dan manusia pada hakikatnya merupakan sebuah pusat alam semesta. Karena kepercayaan tersebut, masyarakat suku Sunda mayoritas berinsitektur rumah panggung karena rumah harus terletak di tengah-tengah, tidak diambu atas maupun bawah. Hal tersebut juga untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia agar tidak berada dalam jajaran yang sama. Nah, ada beberapa makna mengenai bentuk rumah panggung Sunda. Yang pertama, perlindungan dari banjir. Ketinggian rumah panggung memberikan perlindungan dari banjir yang sering terjadi di daerah Sunda. Dengan berdiri di atas tiang-tiang rumah ini dapat terhindar dari air yang meluap. Dua, keharmonisan dengan alam. Bentuk rumah panggung mengikuti prinsip keharmonisan dengan alam dengan tidak mengganggu tanah secara langsung. Rumah ini menghormati lingkungan sekitarnya dan terintegrasi dengan alam. Yang ketiga, sirkulasi udara. Ketinggian rumah panggung memungkinkan udara tidak mengalir di bawah rumah dengan bebas, menciptakan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Hal ini membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap nyaman. Yang keempat, perlindungan dari binatang berbahaya. Tingginya rumah panggung juga memberikan perlindungan dari binatang berbahaya seperti ular atau hewan liar lainnya yang mungkin memasuki rumah. Yang kelima, simbol budaya. Rumah panggung Sunda juga menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Sunda. Bentuknya yang khas mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Rumah panggung Sunda ada bagian-bagian juga loh. Nah, kalian pengen tahu nih apa saja bagian-bagian dari rumah panggung Sunda? Yuk simak penjelasan berikut. Rumah panggung Sunda adalah rumah tradisional Jawa Barat yang unik. Berikut adalah beberapa bagian-bagiannya. Tiang-tiang panggung. Struktur rumah panggung didukung oleh tiang-tiang kayu yang kokoh. Ini memungkinkan rumah untuk terangkat dari tanah, memberikan perlindungan dari banjir dan hewan liar. Anjungan atau serambi. Bagian depan rumah sering disebut anjungan atau serambi, merupakan tempat untuk menerima tamu atau bersantai, biasanya dihiasi dengan ukiran aristi. Sajen, tempat penyimpanan peralatan upacara adat dan barang-barang berharga. Ruang utama. Ini adalah ruang terbesar di rumah, digunakan untuk berbagai kegiatan seperti makan, istirahat, dan pertemuan keluarga. Ruang tidur. Terletak di lantai atas, ruang tidur biasanya kecil dengan jendela kecil untuk sirkulasi udara. Atap sirap. Atap rumah panggung Sunda biasanya terbuat dari sirap, bahan alami yang tahan terhadap cuaca dan memberikan karakteristik estetika khas. Tangga. Tangga kayu menghubungkan lantai penggunaan dengan lantai utama rumah. Rumah panggung Sunda mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi iklim tropis dan lingkungan alam yang unik di Jawa Barat. Nah,
itulah pembahasan mengenai fungsi, makna, dan bagian-bagian rumah panggung Sunda. Yang pertama, jolopong atau terkulai. Jolopong ini sangat Yang pertama, jolopong atau terkulai. Jolopong ini memiliki atap dengan bentuk seperti pelana dan memanjang. Dapat dikatakan atap rumah jolopong ini sangat sederhana, tanpa pernak-pernik atau lekukan yang rumit. Bentuk jolopong ini sendiri memiliki dua bidang atap. Kedua bidang atap ini dipisahkan oleh jalur suhunan di tengah bangunan rumah. Batang suhunan sama panjangnya dan sejajar dengan kedua sisi bawah bidang. Atap yang sebelah menyebelah, sedangkan lainnya lebih pendek dibanding dengan suhunan dan memotong tegak lurus di kedua yang suhunan itu. Kedua, perahu pemurep atau perahu tengkurep. Sekilas bentuk rumah adat ini tampak seperti gunung, tangkuban perahu. Ya, rumah adat perahu pemurep memang memiliki atap yang bentuknya mirip perahu terbalik seperti legenda tangkuban perahu. Ketiga, julang apa atau burung yang sedang mengerapkan sayap. Bentuk atap julang ngapak adalah bentuk atap yang melebar di kedua sisi bidang atapnya. Jika dilihat dari arah muka rumahnya, bentuk atap demikian menyerupai sayap burung julang yang sedang mengepakkan sayapnya. Bentuk-bentuk atau demikian dapat dijumpai di Kabupaten Tasikmalaya atau Kampung Naga dan Kampung Dukuh, Kuningan, dan tempat-tempat lain di Jawa Barat. Yang keempat, badak gelai. Sikap badak gelai yang sedang menguap. Atap rumah adat Sunda di sini berbentuk seperti badak yang sedang membuka mulut. Terdiri dari dua bagian atap, bagian kecil dan bagian besar. Bagian besarnya terletak pada bagian belakang, sedangkan bagian kecil menundungi bagian depan rumah, tempat menerima tamu laki-laki. Daerah-daerah di Jawa Barat masih banyak ditemukan pemukiman penduduk yang masih menggunakan bahan tradisional dengan bentuk atap badak gelai, salah satunya di daerah Sukabumi. Kelima, talun anjing. Sikap anjing yang sedang duduk bentuknya sekilas seperti badak gelai. Badannya adalah antara Yang kelima, talun anjing. Yang kelima, talun anjing. Sikap anjing yang sedang duduk bentuknya sekilas seperti badak gelai. Bedanya adalah antara atap besar dan kecil disatukan dalam satu titik di tengah, tidak memotong dan terbuka seperti rumah adat badak gelai. Bentuknya sederhana seperti anjing yang sedang duduk. Yang keenam, yang terakhir, capit gunting. Rumah adat Sunda yang satu ini memiliki bentuk atap yang miring sekali dengan gunting bagian ujung atap saling silang, menyisikan hasil persilangan kayu di bagian atas. Sebenarnya rumah jenis ini memiliki bentuk yang sederhana, namun karena persilangan tersebut, nilai estetika dari rumah ini jadi bertambah cantik. Nah, itulah pembahasan mengenai jenis atap rumah panggung Sunda. Itulah tradisi di balik rumah panggung Sunda beserta jenis atapnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.